Rahel, ini kan tadi ikut Mama seminar sejak kecil ya. Iya Om, betul. Saya membayangkan kalau saya jadi pembicara, terus kemudian saya lihat ada anak kecil Iya, ikut iya, ibunya. iya. Mungkin saya bingung ya, Iya. ini kenapa ibu ini ngajak anak-anaknya ke acara orang dewasa. Iya, itu. Tapi ternyata Iya. ada manfaatnya Ada ya. manfaatnya. Kamu juga Iya. mengikuti ya, bisa mengikuti ya. Betul sekali Om. Iya, bahkan dulu kalau saya membayangkan masa kecil saya, seharusnya orang tua ajak anaknya ke playground, taman bermain atau ke tempat les, Bukan ya. ke Tapi seminar. diajak ke seminar-seminar. Iya. Seperti itu. Tapi justru itu mengubah paradigmamu ya, mengubah mindsetmu dan kemudian membentuk mimpimu yang seperti sekarang ya. Luar biasa Om. Baik, Rahel dengan jurusan pendidikan yang Rahel pilih sendiri ya, jadi tidak ada yang memaksa ini ya. Sama sekali tidak ada Om. Baik, Rahel sebenarnya ingin jadi apa? Atau berkarir di bidang apa nantinya nih? Jadi saya merasa sekarang saya lagi dalam pencarian identitas saya mau kemana? Karena saya senang menekuni public speaking, Om Andi. Dari umur 17 tahun senang sekali saya belajar tentang public speaking sampai saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi bersiaran di RRI di setiap hari Sabtu di program Kita Setara. Wow. Itu adalah satu kesempatan yang oke saya ambil gitu ya, dan saya mencoba untuk membuat tulisan dari mulai artikel. Sekarang ada beberapa artikel yang alhamdulillahnya sudah terbit, dan kemudian nah ini kalau dibilang cita-cita atau impian, saya pengen menyuarakan tentang hak-hak disabilitas sih Om. Apa hak-hak disabilitasnya nih? Ini terutama lebih kepada disabilitas intelektual Om. Oke. Karena saya merasa saya banyak menemukan Om, entah itu dimanapun yang saya berada, saya pernah menemukan beberapa kaum disabilitas intelektual atau mungkin ada juga yang slow learner. Nah, kenapa saya kok berfokus sama anak-anak yang seperti ini sedangkan di luar dari kondisi saya kan gitu. Saya sangat merasa miris ketika kita sering mensosialisasikan menciptakan lingkungan inklusif, pendidikan inklusif, tapi pada kenyataannya bahkan di kalangan disabilitas sendiri, disabilitas intelektual seringkali tidak dihargai Om. Karena sering dianggap lambat dan lain sebagainya. Dan saya mau bahwa kita sebenarnya bisa kok untuk setidaknya kalaupun kita tidak bisa membantu mereka, kita rangkul mereka gitu. Baik, tapi harus ada kesadaran juga dari teman-teman disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka ya. Betul Om. Dan nah itu yang, iya, ya. itu yang saya lakukan juga di konten-konten saya juga gitu. Nah, kalau Iya. bicara konten-konten ini kan Rahel salah satu konten creators ya, yang juga dikenal di media sosial. Kalau boleh tahu akunnya atau platformnya? Aduh, saya bikin konten itu di beberapa platform Om. Di TikTok, di sama namanya Rahel Siloam, di Instagram. Kemudian ada juga podcast di Spotify. Nah, konten-konten apa yang Rahel sampaikan di platform-platform itu tadi? Kalau untuk konten selain untuk edukasi untuk anak berkebutuhan khusus, lebih ke mental health Om. Karena saya berasal dari bimbingan dan konseling, maka saya perlu untuk bisa juga mensosialisasikan tentang psikologi gitu. Nah, kita masuk ke buku di tanganmu. Judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Wih, Ya. boleh lihat nggak? Boleh, ini spesial buat Om Andi. Iya. Keren, terima kasih. Keajaiban itu ada pada ibu. Iya. Terus ada tagline-nya, panduan orang tua, guru, dan pendamping dalam membimbing anak kebutuhan khusus. Yes. Jadi Bisa untuk siapapun sebetulnya. bisa untuk Iya. siapapun juga, tapi lebih spesifik. Sasarannya, ya. iya. Oke, apa yang kamu ceritakan di buku ini ya? Lagi-lagi orang yang di sebelah kanan saya. Tepuk tangan orang yang di sebelah kanannya. Baik, Iya. ringkasannya apa yang kamu ceritakan di sini? Ini buku awalnya saya tulis perjalanan bagaimana perjuangan mama sampai di kondisi saat ini seperti sekarang. Mungkin Ibu bisa sampaikan sesuatu kepada ibu-ibu yang lain ya. Saya ingin, atau kepada semua orang tua lah, tentang bagaimana bisa ikhlas menerima dan dengan perjuangan tadi ya,
mendorong anaknya ikut seminar itu nggak gampang, Bu. Kalau saya sih nggak kepikir itu ya. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada para orang tua? Buat para orang tua disabilitas, yang pertama itu harus ada penerimaan dulu. Nerima ikhlas dengan ikhlas. Kemudian jangan lama-lama mikirin, harus move on cepet. Langsung mengambil langkah-langkah untuk bagaimana caranya anak kita supaya menjadi berdaya gitu. Bermanfaat, gitu aja. Harus move on, jangan Harus lama-lama. iya, jangan Bersedih lama-lama. boleh, Boleh, tapi jangan lama-lama. benar, jangan lama-lama. Baik, Harus bergerak. harus terus bergerak Iya. ya. Nah, kalau Rachel sampaikan apakah itu kepada orang tua, Iya. masyarakat, kepada teman-teman sesama disabilitas, terserah Rachel mau sampaikan apa untuk memberikan semangat bagi mereka semua. Mungkin saya pertama menyampaikan dulu kepada teman-teman kita yang disabilitas bahwa cari keunikan kamu apa, kelebihan kamu apa. Mungkin kalau misalnya tadi, iya saya harus mandiri itu benar sekali. Tapi yang namanya hidup kadang-kadang kita juga makhluk sosial ya. Kita harus juga menghargai bahwa akan banyak juga orang-orang yang mau berbuat baik. Atau mungkin ada beberapa orang yang punya banyak sekali keterbatasan sehingga mungkin sulit untuk bisa berdikari 100%. Tapi yang penting adalah, oke, sekarang apa yang kamu bisa. Jadi jangan fokus ke, ya aku masih belum bisa ini, ya masih ketinggalan gitu. Jangan fokus ke itunya, tapi fokus ke, oke, saya nggak apa-apa, ini kekurangan saya, ini keterbatasan saya, tapi kelebihan saya apa, itu. Dan buat orang tua, penerimaan itu penting, tapi jangan pasrah, Om. Oke, Iya. penerimaan penting, Tapi jangan pasrah. Iya. Artinya? Penerimaan itu, oke, menerima kekurangan kelebihan anak, ini anakku, dan tapi what next? Untuk anak ini apa? Kalau pasrah kan, ya udah nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa gitu ya. Tidak berbuat apa-apa. Beda, Om. Iya. Oke, terus bagi masyarakat? Ya bagi masyarakat tadi ya, lingkungan inklusif bukan hanya perkataan, Om, tapi harus juga dibuktikan realisasinya seperti apa untuk kita. Baik. Iya. Terima kasih Rachel, terima kasih Bu Sri Muti ya. Dan ini ujung dari perbincangan kita. Saya harapkan akan memberikan banyak inspirasi buat siapapun yang menonton acara ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada kesempatan untuk berbuat baik melalui benihbaik.com. Di sana ada penggalangan dana untuk membantu seorang nenek namanya Mbah Juminem yang sebatang kara di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi nenek ini juga penyandang disabilitas, lengannya hanya sebatas siku. Sehari-harinya dia mencari nafkah dengan menjual sapu buatannya sendiri, berkeliling desa, tetapi karena usianya dan belakangan ada penyakit jantung, dia tidak bisa lagi mencari daun-daun kelapa yang jatuh dan tidak bisa membuat sapu dengan baik dan berkeliling desa, maka dia mengimpikan punya satu kios kecil untuk bisa berdagang, dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari kita semua. Kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa klik benihbaik.com, Anda cari penggalangan dana dengan judul Lansia Difabel, Hidup Sebatang Kara, Jualan Sapu Lidi. Nah, Anda bisa beramai-ramai membantu agar Mbah Juminem bisa memiliki kios dan tidak harus berjalan keliling untuk menjual sapu lidi yang satu ikatnya Rp5.000. Akhirnya semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.